aku pengen hidup di dunia ini bukan menjadi beban keluarga, guys. Jadi aku belajar gitu ya bahwa yang namanya membantu orang ataupun bermanfaat bagi orang tuh nggak hanya kasih uang, tapi juga Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Mhm. Nah, kalau sekarang nih Valda kan sibuk juga jadi ajudan, Pemprov ya, Gubernur Jawa ya, Barat. Nah, mungkin alasannya kamu ikut ke sini pengen self improvement juga atau kamu pengen menebarkan sesuatu juga nih buat anak-anak muda seperti kamu? Oke, kalau bicara mengenai ajudan milenial, itu awalnya aku memang tahu kan program ini tuh untuk pelatihan kepemimpinan, Kak. Jadi karena aku merasa nih untuk bisa apa ya istilahnya mungkin belum yang kayak memimpin orang gitu kan, tapi untuk bisa terjun ke masyarakat ataupun memiliki relasi dan akhirnya ujung-ujungnya untuk masyarakat dan eh, semoga bisa untuk orang lain gitu ya. Itu aku harus bisa memberdayakan diri aku sendiri. Salah satunya aku ikut program kepemimpinan yang mana kan kepemimpinan juga dibutuhkan gitu ya dalam lead gitu kan, memimpin diri sendiri juga dibutuhkan. Jadi menurut aku program ini tuh nggak hanya untuk apa istilahnya kepemimpinan yang misalnya kita jadi nanti presiden atau lain sebagainya, tapi dari hal kecil aja gitu ya, dari kepemimpinan diri sendiri tuh bisa bisa banget gitu loh untuk kita kayak gitu, Pak. Dan kalau untuk masyarakat ya dengan seiringnya berjalan waktu gitu ya, aku bisa dapat relasi lagi, terus nanti bisa apa istilahnya berkolaborasi dan lain sebagainya kan istilahnya bisa bermanfaat juga. Apalagi tahun ini ya ada G20 kan tuan rumahnya Jawa Barat. Jadi itu apa perkumpulan negara-negara internasional datang ke Jawa Barat, nanti ada Y20-nya yaitu untuk diplomasi pemudanya. Di sana kan kita bisa berarti bertukar pikiran diplomasi, bertukar isu-isu politik, isu-isu sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Menurut aku dengan adanya aku ikut ini program ini, aku tuh nggak hanya berkembang di sektor kepemimpinan aja, tapi juga skill komunikasi, terus skill beradaptasi sama orang kayak gitu ya. Ya aku bisa dapat semua sih itu. Dan ujung-ujungnya aku harap aku bisa berkontribusi dan bermanfaat juga nih bagi orang lain kayak gitu, Pak. Mhm. Jadi memang pelatihannya juga lama ya, nggak cuma sehari 2 hari ya, Valda? Tapi berapa lama sih? Jadi awalnya itu sebelum ketemu Pak Gup ya, ketemu Pak Ridwan Kamil, kita ada pelatihan dulu namanya bootcamp, sama ada bukan karantina online sih, tapi lebih ke pelatihan online. Itu kalau bootcamp 3 hari, kalau pelatihan online itu sekitar 3 hari, tapi dalam minggu yang berbeda gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau bootcamp itu di Bandung di Hotel Grand Tebu kemarin itu, jadi kita berkumpul nih 22 orang itu berkumpul dari berbagai wilayah gitu ya. Dan setelah bootcamp kita langsung ada penjadwal untuk pelatihan kepemimpinan bareng Bapak Ridwan Kamil selama 1 minggu itu. Gitu, Kak. Wow, jadi pastinya juga jadi pengalaman yang berharga ya, buat Iya. nanti menapaki masa depan. Nah, selain itu kan kamu juga di Duta Bahasa nih, kira-kira apa aja sih yang dikerjain sebagai seorang duta bahasa? Oke Kak, kalau dari Duta Bahasa kita sebenarnya gitu ya dari awal aku masuk itu ya nggak jauh dari sebelum kita ke orang lain kan ke diri sendiri dulu ya Kak ya. Jadi kita juga berelasi kemudian membangun building networks gitu ya bareng sama teman-teman yang suka bahasa juga tentunya. Jadi ya bisa tukar pikiran kemudian juga bisa tukar apa ya informasi tentang bahasa dan juga eh, karena ini masih masanya pandemi, jadi mungkin kalau hal-hal yang apa ya istilahnya harus keluar rumah itu mungkin agak susah. Jadi itu banyakkan webinar sih Kak. Dan karena aku udah istilahnya diberdayakan gitu ya, diri aku sendiri udah diberdayakan, aku juga bisa istilahnya menebar
bahasa tuh gini loh di bahasa Indonesia tuh harus lebih diprioritaskan loh karena ini bahasa ibu kita gitu, mother language kita gitu loh, bahasa Indonesia gitu. Juga ada tridharma apa namanya? Bahasa gitu ya, Mhm. bahwa Indonesia harus diutamakan, kemudian bahasa daerah harus dilestarikan dan bahasa Inggris harus dikuasai kayak gitu Kak. Jadi orang-orang juga nggak ngerti gitu, wah ternyata bahasa ini ya nggak sepele gitu loh. Kita harus bisa tahu gitu prioritasin, misalnya di acara formal kita nggak boleh nih campur-campurin bahasa kayak misalnya bahasa Indonesia terus ke bahasa Inggris kayak gitu Kak. Apa kecuali kalau memang konteksnya lagi mencontohkan kayak gitu ya. Kalau misalkan memang formal dan memakai bahasa Indonesia ya pakailah bahasa Indonesia kayak gitu, jangan jangan malu dengan bahasa kita sendiri kayak gitu. Wow, mantap ya. Jadi harus cinta juga nih sama budaya dan bahasa kita. Nah, Valda Betul lanjut Kak. lagi ke yang lain ya. Kan biasanya nih anak-anak yang sibuk di organisasi ekstra atau kegiatan di luar itu, dia tuh kuliahnya sampai terbengkalai gitu loh, Valda, kan sampai lulusnya lama, terus IPK-nya jadi, Oh, kecil. waduh. Tapi setahu aku, Valda kan IPK-nya itu nyaris sempurna ya, atau sempurna nih? IPK-nya tuh besar gitu. Alhamdulillah. Mhm. Nah, ini gimana sih mungkin kamu juga, bisa mendapatkan IPK yang tinggi? Oke, kalau IPK tinggi, mungkin aku cerita juga ya dari awal gitu ya, apakah ini memang target aku gitu kan. Mhm. Dari awal itu, semester 1 tadi gitu ya, mmm, jujur aku nggak ada ekspektasi ataupun apa ya, istilahnya mentargetkan, "Akunya harus IPK 4," gitu kan. Mhm. Itu enggak kayak gitu, karena aku tahu gitu, maksudnya aku dengar-dengar gitu ya dari orang lain, misalnya, "Aduh, IPK untuk kerja aja kalau nggak salah, 3 ya Kak, ya minimal Mhm. minimal tuh ya, maksudnya rata-rata gitu. Mhm. Ya aku paling enggak ya jangan turun-turun banget lah gitu, jangan jangan terlalu, kecil juga gitu. Pertama aku malu sama diri aku sendiri, yang kedua ya aku istilahnya pengen bikin orang tua bangga juga gitu loh. Aku pengen hidup di dunia ini bukan menjadi beban keluarga, guys. Jadi, aku belajar gitu ya bahwa yang namanya, membantu orang ataupun bermanfaat bagi orang tuh nggak hanya kasih uang, tapi juga, eee ini keluar dikit ya, nggak hanya kasih uang atau kasih, benda-benda atau, ilmu-ilmu, tapi dengan kabar baik, itu aja bisa bikin orang seneng gitu, bisa bikin, eee, orang tuh bahagia gitu. Nah, aku pingin salah satunya orang tua aku bahagia gitu loh bahwa IPK aku bisa 4 gitu, bisa dipertahankan gitu kan. Wow, luar Juga, biasa. eee iya, jadi itu ya, jadi itu. Nah, balik lagi ke tadi, gimana cara mempertahaninnya, kalau aku, itu awalnya aku nggak ekspektasi. Nah, setelah aku ikut kayak yang, relawan tadi aku bilang ya, yang di, semester 1 itu sebenarnya lumayan berat, tapi entah bagaimana gitu kan, saya bisa aku bisa mempertahankan ataupun apa ya, eee, semua hal itu aku nggak bilang mudah sih, tapi aku bisa, ngatur prioritas gitu loh. Ternyata nggak sesusah yang dibayangkan. Mungkin orang-orang itu, bilang susah gitu, "Ih, IPK-nya segini susah," gitu. Itu mungkin, ya aku nggak tahu lah ya, maksudnya, pekerjaan mereka apakah mereka banyak main keluar atau lain sebagainya, tapi aku nggak seuzon juga. Maksudnya, ya nggak tahu kenapa kenapa bisa beda, toh, eee, buktinya aku bisa kayak gitu. Nah, dari situ aku istilahnya kecanduan gitu ya, tapi kecanduan positif. Maksudnya, jadi aku cari-cari lagi, cari, informasi lagi, ikut program ini, program itu, gitu. Dan juga dengan aku ikut program-program lain kan aku juga ini ya, istilahnya membawa nama universitas gitu ya. Mhm. Jadi, untuk perizinan dan lain sebagainya tuh, nggak diperibet sih, nggak dipersusah. Jadi gimana ya, sama-sama enak dari universitas diperbolehkan, akunya juga tenang gitu loh. Waktu yang ajudan juga kan aku masih kuliah nih, Kak. Mhm. Aku kuliah online. Jadi, gimana cara itunya, nyimbanginnya ya iya bisa, Kak. Ya gitu gitu, karena waktu itu online juga gitu kan, alhamdulillahnya sih. Dan aku sangat bersyukur juga gitu ya kita, ini bagi teman-teman gitu ya, untuk pandemi ini jangan melihat,
kayak hal negatifnya aja, tapi lihat juga hal positifnya. Dengan adanya pandemi, kita kan kuliah online gitu ya, jadi bisa disambi gitu loh sama hal lain. Nggak hanya kita kuliah aja, dan karena online, aku nggak bilang karena COVID gitu ya. Ya maksudnya karena ada COVID kemudian jadi online, program-program tuh banyak online juga kan pada akhirnya, yang mana juga muncul webinar kan, webinar tuh mulai marak tuh sekarang-sekarang ini, dulu kan seminar namanya kan, webinar karena pakai internet kayak gitu. Jadi online ini banyak banget hal manfaatnya sih, kalau hal positifnya kalau aku lihat sih gitu Kak. Ya, alhamdulillahnya sih bisa mempertahankan keduanya. Iya, terus kan Valda juga jadi mahasiswa berprestasi ya di Fakultas Hukum Unpas. Nah, ini berprestasinya itu tahun berapa sih? Terus mungkin prestasi itu apakah ada benefit gitu dengan dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi? Oke Kak, kalau dari prestasi itu, kalau di Universitas Pasundan ini kan apa ya, dari sebenarnya aku udah dinobatin jadi mahasiswa berprestasi itu waktu 2021 lalu, karena waktu itu aku ingat karena IPK aku 4 gitu kan, ada penghargaan kayak gitu. Dan karena oh ya untuk apa namanya, mahasiswa berprestasi ini sebenarnya aku juga agak bingung gimana ya, tapi kemarin itu aku dinobatin jadi mahasiswa berprestasi. Tentunya melewati segala seleksi juga sih Kak, kayak KTI dan lain sebagainya. Mungkin karena ini, karena COVID. Oh iya, karena COVID ya, jadi 2021 lalu kan sempat meningkat nih Kak. Jadi itu mungkin nggak diselenggarakan. Nah, diselenggarakannya di 2022. Jadi penghargaannya di 2022, tapi mahasiswa berprestasi 2021 gitu loh Kak. Paham kan ya? Iya. Jadi karena ya COVID itu, jadi diselenggarainnya 2022 gitu Kak. Dan tentunya juga lewat ini sih, apa namanya, seleksi, kayak kita harus bikin KTI, terus apa namanya, tes bahasa gitu, tes bahasa, dan juga tes apa, eee, aktif di organisasi mana kayak gitu ya. Pokoknya interview-interview kayak gitulah gitu. Mhm. Nah, dengan banyaknya prestasi dan kesibukan yang udah kamu capai saat ini, mungkin ke depan apakah masih ada hal nih yang pengen diraih? Atau misalnya cita-cita besar apa sih yang pengen kamu dapat suatu hari nanti? Oke, tapi doain ya Kak. Ya, pasti doain dong. Waduh, amin amin. Jadi kalau aku ke depannya gitu ya, eee, pingin beasiswa ke luar negeri nih Kak, maksudnya ngelanjutin S2 gitu. Jadi aku harapannya, besar harapan sih di sana gitu ya. Dan untuk planning aku di selanjutnya, pantengin terus di Instagram Valda ZZki. Waduh, jadi promosi. Siap, nggak apa-apa. Iya gitu Kak. Jadi pasti, pokoknya rencana terdepan ini pengen lanjut studi S2 ya, jadi tidak berhenti Ya. sekarang aja, terus menuntut ilmu bahkan sampai S3 mungkin? Oh ya, amin amin, ya Kak. Kalau ada waktu, tenaga, dan rezeki ya Kak ya. Amin, ya pasti. Nah, kalau dari kamu nih mungkin ingin menyampaikan pesan apa sih buat mahasiswa atau anak muda juga yang mereka itu bingung juga gitu kan, apalagi di masa pandemi, nggak punya banyak kesibukan, tapi nggak punya motivasi juga nih untuk melakukan berbagai hal atau quarter life crisis kali ya. Mungkin dari kamu seperti apa? Oke, kalau pesan dari aku gitu ya, aku tuh ngelihat apa, mahasiswa-mahasiswa yang masih kaum rebahan gitu kan, miris sih. Heeh. Maksudnya soalnya aku aja gitu ya, sekarang aku tuh udah semester 6, mmm, aku tuh malah pingin dari semester 1 tuh, seharusnya aku ikut program, seharusnya program ini aku jadi kayak masih ada apa ya, bukannya nggak pengen cepat lulus sih Kak, tapi Mhm. aku ngerasa, ataupun analisa aku memang ya, eee, semasa kita kuliah tuh banyak banget program yang menawarkan pengalaman menarik gitu loh Kak. Jadi kalian gitu yang menonton ini harus segera sadar gitu dari semester 1. Karena nanti kalau kalian sadarnya sekarang, ya
udah terlambat gitu ya, walaupun memang Mhm. nggak ada kata terlambat gitu, tapi kan, istilahnya umur nggak bisa diputar balik lah ya. Jadi alangkah lebih baiknya nih segera sadar lah gitu kan dari semester 1 planning, tahun ini mau ikut ini, tahun tahun depan mau ikut ini, tahun depannya lagi mau ikut apa gitu kan. Pokoknya di-planning dari sekarang kayak gitu. Karena, jangan sampai nantinya menyesal gitu ya. Aku juga pernah baca-baca gitu ya, orang yang cepat lulus maksudnya, ya dia senang gitu loh 3,5 tahun lulus, tapi ada penyesalan di dalam dirinya sendiri gitu bahwa, nggak pernah ikut apa ya, misalnya kayak terlibat dalam, relawan kayak volunteering gitu ya, ataupun, organisasi, ataupun terlibat dalam program-program, lainnya kayak gitu kan. Pokoknya dicoba aja gitu loh, jangan takut, jangan mundur duluan gitu sebelum mencoba. Kan, tentunya dengan mempersiapkan kemampuan-kemampuan yang ada, yang aku bilang tadi. Kalau ketika kita ada kemampuan dan ketemu match gitu ya sama kesempatan yang ada, itu ya, istilahnya rezeki kita gitu loh, rezeki. Jadi, sekali lagi ya jangan jangan apa ya, jangan dinanti-nanti itu, procrastinative gitu ya, jangan dilama-lama, nanti ajalah waktu masih semester 1, nongkrong-nongkrong dulu lah kita gitu. Justru kita masih semester 1 di-planning nih dari awal, biar ke depannya tuh ya mulus-mulus aja gitu loh. Itu Ya, Kak. jadi planning adalah kuncinya ya kan. Ada istilah kayak kalau misalnya kita, gagal merencanakan ya rencana ya berarti kita merencanakan kegagalan itu sendiri ya kan. Jadi semuanya memang Nah, harus betul. di-planning sebaik mungkin dari awal supaya tahu step by step-nya. Nah, dari kamu mungkin buat ke depan ada harapannya Mhm. atau yang lainnya juga yang belum disampaikan boleh, Iya. Valda? Iya, kalau harapan aku ke depannya, eee aku lebih ingin, meningkatkan, diri aku dulu gitu ya, lebih ingin meningkatkan diri aku, dulu lagi gitu, karena istilahnya sebelum kita, terjun atau apa ya, mencontohkan orang, kitanya dulu harus benar gitu kan. Nah, dari segi pendidikan mungkin ya itu aku tadi bilang, ingin lanjut S2 gitu ya, semoga amin ya, amin Amin. terkabul, dan juga untuk ke depannya ya aku, ingin bisa selalu bermanfaat gitu loh bagi orang. Aku juga ngerasa sekarang-sekarang ini, mungkin hadirnya aku gitu ya, keterlibatan aku di, banyak program sehingga bisa menebar kebermanfaatan juga dengan ikut kayak misalnya jadi pemateri kayak gitu kan, itu juga, ya orang yang nonton bisa, istilahnya dapat insight baru gitu, dapat sudut pandang baru mungkin dari aku dan lain sebagainya. Dan juga untuk penonton Kak Tiwi nih, Kasavela Talks. Ini semoga, bisa, dapat juga ya apa yang aku maksud dan juga insight-nya pun dapat gitu, sehingga bisa diterapkan juga di kehidupan kalian. Apalagi kalau bagi kalian nih yang masih SMA, segeralah gitu ya planning. Jadi maksudnya planning-nya mungkin nggak dari semester 1 banget, lebih cepat lebih baik lah, kayak gitu. Good luck Siap. guys. Siap, makasih banyak loh Valda ya atas Iya, sharing-sharing-nya. Pastinya juga ini ngasih insight baru, apalagi kalau misalnya kita lagi males-malesan. Apalagi kalau misalnya umurnya udah lebih tua lagi, pasti harus mikir dong iya, kalau iya. misalnya nggak sekarang berubah kapan lagi kan. Mumpung masih ada kesempatan, kita ambil secepat mungkin. Betul. Ya, makasih banyak ya. Semoga sukses terus buat Valda, makin jaya prestasinya ya di nggak cuman tingkat nasional, internasional semakin berkibar di mana-mana, terus memberikan kebermanfaatan dan suatu hari nanti aku melihat Valda sebagai orang besar di Indonesia. Amin ya. Makasih banyak. Amin ya, Iya. Kak. Waduh, Mm-mm. Kakak sehat selalu ya. Iya, pastinya. Oke. Sehat buat kita semua. Dan oke deh teman-teman ya, itu dia obrolan aku bareng Valda. Dan semoga juga bisa ngasih manfaat buat kita. Jangan lupa buat selalu tontonin Kasavela Talks di edisi-edisi berikutnya karena aku juga bakal ngobrol nih sama orang-orang yang mungkin bisa memberikan inspirasi buat kamu. Dadah!